warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intania Widyaningrum dengan NIM 19030105053 dan teman saya Tasya Rizky Salsabila dengan NIM 19030105198 ingin mempresentasikan tugas kelima data mining tentang klasifikasi kelas 6A Teknik Informatika. Ya, saya di sini akan mempraktekkan tentang modul 8 yaitu membuat dan menghilangkan atribut. Yang pertama itu kita drag and drop dataset transaction dan produk ke dalam proses. Caranya itu di sini ada sampel, lalu kita buka, di sini ada data, kita buka, kita cari namanya produk, kemudian transaction. Setelah itu di panel operator kita cari yang namanya join. Lalu kita drag and drop juga. Lalu keduanya kita hubungkan. Nah, setelah itu tentukan kolom yang akan digunakan di parameter for join dengan cara mengklik operator join. Kemudian hilangkan tanda centang pada opsi use ID atribut ASCII. Jadi ini kita pencet, lalu di sini pastikan dia tidak tercentang. Lalu kita buka edit list-nya, kita tentukan jadi produk ID, ininya juga jadi produk ID, lalu kita apply. Nah, langkah tersebut akan menghasilkan keluaran berupa semua transaksi dengan rincian produk untuk setiap transaksi. Selanjutnya kita akan mendefinisikan atribut baru. Caranya itu di operator sini kita cari generate atribut, kita drag and drop, kemudian ini kita hubungkan. Selanjutnya kita klik generate atribut ini, lalu klik edit list-nya, kemudian kita tulis total, dan ini kita ganti jadi price. Kalau udah, kita apply. Nah, setelah itu kita akan membuang atribut yang tidak diperlukan. Caranya itu kita cari di panel operator itu select. Nah, drag and drop select atributnya ke dalam panel proses. Kemudian hubungkan. Nah, setelah itu atributnya ini kita klik. Lalu all-nya ini kita ganti jadi subset. Setelah itu select atribut. Kita tambahkan di sini ada customer ID, product name, dan total. Jadi kalau udah ditambahkan, kita langsung apply aja. Nah, setelah semua sudah ditambahkan, kita bisa langsung hubungkan ke REST. Lalu kita jalankan prosesnya. Nah, di sini terlihat datanya itu ada product name, customer ID, dan total. Selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang modul 9 yaitu mengubah tipe dan role dari atribut. Caranya itu kita drag and drop data type teknik ke dalam proses. Kita cari di sini sampel, kemudian data, teknik kita drag and drop. Kemudian arahkan mouse ke port output, operator retrieve, dan tunggu sampai jendela kecil muncul dan menampilkan beberapa metadata tentang dataset Titanic. Nah, perhatikan dua kolom role dan type di tabel bagian bawah. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan tipe dan peran atribut. Caranya itu dengan menambahkan discrete by Dini operator, kemudian dihubungkan. Kita cari di sini discrete by binning, kita drag and drop, kemudian dihubungkan.
Kemudian di script ini kita klik, kita ganti parameternya menjadi single. Di sini kita ubah jadi age, kemudian di sini kita ubah jadi 3. Nah, selanjutnya ini tuh kita akan mendefinisikan kolom yang akan diprediksi. Caranya dengan menambahkan operator set row. Kita cari di sini. Set row. Kita drag and drop. Nah, lalu kita hubungkan. Kemudian set row ini kita klik. Lalu kita ubah parameternya menjadi survive. Ininya juga kita ubah jadi label. Sudah. Kemudian setelah itu ini kita hubungkan. Lalu kita run. Nah, di sini terlihat tampilan result bahwa role survive telah berubah menjadi label, kemudian atribut age juga memiliki tipe baru, yaitu nilai numerik untuk age telah diganti dengan nama baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membuat model prediksi dengan decision tree. Pertama-tama kita ke panel repository. Di panel repository ini kita klik sampel, kita klik data, kita cari yang namanya data Titanic. Lalu kita drag ke panel proses. Lalu kita ke panel operator, kita cari yang namanya set row. Nah, di sini kita drag ke panel proses. Lalu kita hubungkan retrieve Titanic ini ke set row. Lalu kita klik set row, kita ubah atribut name-nya menjadi survive. Lalu kita ubah target role-nya ini menjadi label. Lalu kita ke panel operator lagi. Kita cari yang namanya select attribute. Nah, ini kita drag ke panel proses. Kita hubungkan set role ke select attribute. Nah, ini kita klik select attribute. Kita ubah atribut filter type-nya menjadi subset. Nah, nanti akan muncul atribut. Kita klik select attribute. Nah, di sini kita akan pilih no of parents or children on board. Kita ubah ke sebelah kanan. Selanjutnya, no of sibling or spouse on board, kita ubah ke sebelah kanan. Passenger class, kita ubah ke sebelah kanan. Passenger fare, kita ubah ke sebelah kanan. Lalu sex, kita ubah ke sebelah kanan. Dan yang terakhir, survive, kita ubah ke sebelah kanan, lalu kita apply. Selanjutnya, kita ke panel operator lagi. Kita cari decision tree. Nah, ini kita drag ke panel proses. Lalu kita hubungkan select attribute ke decision tree. Lalu kita hubungkan decision tree ke port result. Lalu kita run. Nah, dari hasilnya ini, yang menarik adalah bahwa bagi penumpang wanita, serta besar kecilnya ukuran keluarga memegang peran lebih penting dibandingkan faktor kelas penumpang. Pola perilaku ini tidak bisa dideteksi untuk penumpang pria. Kenapa? Karena secara umum pria memiliki kemungkinan lebih rendah untuk bertahan hidup. Karena yang diutamakan di sini adalah penumpang wanita dan anak-anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait mengatasi atribut yang hilang pada RapidMiner. Pertama-tama kita ke panel repository. Di panel repository ini kita klik folder sampel, kita klik folder data, kita cari yang namanya data Titanic. Nah, ini kita drag ke panel proses, lalu kita arahkan kursor ke port output sampai menampilkan tooltip yang menampilkan data meta. Nah, di sini kita klik F3 pada keyboard agar tooltip ini menjadi jendela. Dan di sini kita bisa melihat data mana saja yang hilang.
Di sini ada data yang hilang, yaitu ada age, lalu ada passenger fare, cabin, port of embarkation, dan lifeboat. Nah, ini kita silang terlebih dahulu. Kita ke panel operator. Di panel operator ini kita cari yang namanya select attribute. Nah, ini kita drag ke panel proses. Kita hubungkan Retif Titanic ini ke select attribute. Nah, dari select attribute kita hubungkan ke port result. Nah, kita klik select attribute, kita ke panel parameter, kita ubah atribut filter type menjadi subset. Nanti akan muncul atribut. Nah, ini kita klik select attribute. Nah, kita pindahkan atribut ke select attribute. Nah, ini kita pilih semuanya kecuali cabin dan lifeboat. Ini kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, lalu kita klik apply. Lalu selanjutnya kita run. Nah, kita klik table statistik. Di sini kita dapat melihat data mana yang masih hilang. Di sini ada data age, lalu ada passenger fare, dan yang terakhir ada port of embarkation. Lalu kita ke design. Di design kita ke panel operator, kita cari yang namanya replace missing values. Nah, ini kita drag ke panel proses. Selanjutnya ini kita klik, kita ke panel parameter. Di sini ada atribut filter type, kita ubah ke single. Lalu di sini akan muncul atribut, kita klik age. Nah, habis itu kita run lagi. Kita ke table statistik. Nah, di table statistik ini kita dapat melihat data yang hilang. Nah, di sini tinggal ada passenger fare dan port of embarkation. Nah, kenapa data age sudah terisi atau tidak hilang? Di sini data-data yang hilang di age ini kita akan diisi data rata-rata yang terdapat pada age. Selanjutnya kita ke design. Nah, di sini kita ke panel operator, kita cari yang namanya filter example. Nah, ini kita drag ke panel proses. Lalu kita klik, kita ke panel parameter, kita klik show advanced parameter. Nah, di sini akan muncul condition class. Kita ubah menjadi no missing parameter. No missing atribut. Nah, ini kita klik, lalu kita run. Nah, pada kita ke data statistik. Nah, di sini sudah tidak ada data yang hilang karena semuanya sudah terisi ketika kita mendesain tadi. Kami mendapat referensi dari modul yang diberikan pada mata kuliah data mining. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.